Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa TV Al-Amin ya. Kita lanjutkan ya kultum hari ini dengan tema ZIS ya, zakat, infak, sedekah. Ada berapa hal ya dalam Al-Quran yang terkait dengan hukum atau hukum yang kaitannya dengan muamalah ya, ini lebih banyak ya, ayat-ayat yang berkenaan dengan muamalah ini lebih banyak dari ayat-ayat yang menyebutkan tentang ibadah mahdhah ya. Ada yang mengatakan bahwa ayat yang berkenaan dengan ibadah mahdhah itu sekitar 140 ya, dengan hukum ibadah mahdhah. Tapi ayat yang berkenaan dengan ibadah yang sifatnya muamalah lebih dari 200. Nah, dalam hal ibadah ya, dalam hal ibadah ada kaidah usul fiqh yang mengatakan bahwa al-aslu fil ibadah at-tahrim illa ma dalla dalil ala ibahatihi ya, ala jawazihi ya, bahwa asal ibadah itu adalah dilarang kecuali ada dalil yang membolehkannya. Ini pertama ya, ini yang harus kita sadari bahwa al aslu fil ibadah at-tahrim. Tapi sebaliknya ya, al aslu fil muamalah al ibahah. Asal mula dari perbuatan muamalah itu adalah dibolehkan. Illa ma dalad dalil ala tahrimiha ya, kecuali ada dalil yang melarangnya. Ya, ini kebalikan antara ibadah dengan muamalah. Kalau ibadah itu asalnya dilarang kecuali ada dalil yang membolehkan. Kalau muamalah asalnya adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, berkaitan dengan ZIS ya, zakat, infak, sedekah, tadi ya, bahwa infak ya, terma Al-Quran yang digunakan dalam kaitannya dengan harta itu infak ya. Infak itu ada infak wajib dan infak sunnah. Nah, infak wajib ya berupa zakat ya. Kemudian ada juga nafkah, ada juga nadar, ada juga kafarah. Infak sunnah ada wakaf, ada wasiah, ada sedekah, ada hibah, dan ada hadiah. Nah, ZIS, zakat ya, zakat ini ya termasuk ibadah. Ada yang mengatakan zakat ini termasuk ya muamalah karena ibadah yang punya fungsi sosial, maka ada yang mengatakan itu bagian dari muamalah, fiqhuz zakah ya, fikih tentang zakat misalnya. Maka itu dikategorikan sebagai muamalah. Tapi ada yang sebagian mengkategorikan bahwa itu adalah bagian daripada ibadah yang kita kenal. Nah, baiklah, tapi saya tidak akan bahas ke sana terlalu dalam. Dalam Al-Quran selalu ya seringnya digunakan aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, terma zakat ya bisa zakat secara langsung, ada juga innamas shadaqat di innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin ya, di surat At-Taubah ayat 60 itu menjelaskan bahwa sedekah yang dikatakan di situ adalah zakat. Nah, zakat ya, zakat sebenarnya banyak, ada zakatul mal, nah zakatul fitr. Kalau zakatul mal sudah jelas dalam Al-Qur'an dan 8 asnaf, 8 orang yang berhak menerima juga sudah jelas ya. 8 asnaf itu sudah jelas. Tapi kalau zakatul fitrah itu kewajibannya melalui sabda Nabi, bukan dari Al-Quran ya, ini yang perlu kita pahami.
bahwa kalau zakatul mal itu langsung sharih dari Al-Quran, kalau zakatul fitr itu kewajibannya atau perintahnya dari hadis Nabi SAW. Itu yang pertama. Nah, ketika kita memiliki harta yang sudah mencapai nisab, nisabnya seberapa? Ya, kalau kita memiliki harta, nisab kita mencapai 85 gram emas. 85 gram emas berapa? Kalau harga emas 1 juta, berarti harta kita sudah sampai 85 juta. Nah, zakatnya berapa? Zakatnya 2,5%. Nah, sudah punya harta sudah 85, setara dengan 85 gram emas atau 85 juta, ya, sudah mencapai nisab artinya, kemudian sudah mencapai haul, sudah mencapai setahun, ya, harta itu sudah mengendap di dalam aset itu sudah mengendap dalam dalam daftar aset yang kita miliki, maka kita berkewajiban mengeluarkan zakat. Zakatnya 2,5%. Nah, zakat ini berbeda dengan sedekah ataupun wakaf ataupun lainnya. Karena tadi yang pertama harus mencapai nisab, yang kedua harus mencapai haul. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Zakat mal itu harus mencapai nisab, mencapai haul. Begitu juga dengan zakat binatang ternak, zakat dengan pertambangan dan sebagainya, ya. Jadi sudah mencapai nisab. Zakat pertanian, ya, itu sudah mencapai nisab dan mencapai haul, ya, itu yang perlu kita sadari. Nah, zakat harta, ya, ini, ya, kenapa kita perlu mengeluarkan zakat harta? Karena dengan berzakat, zakah itu artinya an-numu. Numu itu berarti tumbuh. Jadi orang berzakat itu bukan mengurangi harta kita, tapi akan menumbuhkan harta kita. Karena apa? Karena dengan berzakat itu dalam surah lain dikatakan likaila takuna dulatan bainal agniya minkum, bahwa harta kekayaan itu hendaknya tidak berputar bagi atau di dalam diri orang kaya saja, tapi orang yang sekeliling kita yang kekurangan, maka dia akan merasakan dari harta yang kita miliki, karena ketika kita memiliki harta ada hak orang lain di sana. Ya, jadi perlu kita keluarkan, ya, dari harta mal kita, dari mal kita 2,5%. Ya. Nanti nisabnya zakat zakat perdagangan, nisabnya zakat profesi, nisabnya zakat ternak, hewan ternak, nisabnya zakat pertanian, itu beda-beda lagi, ya. Ada yang mengkiaskan, misalnya zakat profesi mengkiaskan dengan zakat perdagangan dan lain sebagainya, atau zakat uang, ya, zakat harta berupa emas misalnya. Nah, itu yang perlu kita keluarkan. Nah, zakatul fitri, ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa, ya, boleh dikeluarkan di awal Ramadan, boleh dikeluarkan di tengah bulan Ramadan, dan ada yang mengatakan di akhir Ramadan sebelum khotib khutbah, ya, sampai sebelum khotib khutbah di mimbar. Nah, adapun distribusinya, ya, ulama Indonesia sepakat boleh dilakukan setelah kita melaksanakan Idul Fitri. Jadi kita mengumpulkan dulu, distribusinya boleh, ya, sepanjang tahun, ya. Ini pendapat dan lazismu di Muhammadiyah sendiri sudah sepakat bahwa distribusi zakat fitrah itu boleh sepanjang tahun. Ya, pemirsa TV Al-Amin yang dimuliakan Allah. Jadi ini pentingnya zakat, ya. Kalau zakat mal itu jelas, dalilnya itu sharih dari Al-Quran, ya. Kalau zakat fitrah itu dari hadis Nabi, ya. Namun semuanya, ya, itu wajib. Kalau zakat mal tentu tadi sudah katakan kewajibannya bagi hanya orang yang memiliki harta yang mencapai nisab, mencapai haul. Namun zakat fitrah ini berlaku bagi semua orang, laki-laki dan perempuan, anak kecil maupun dewasa, ya. Selama dia memiliki makanan yang bisa dimakan pada keesokan harinya. Itu dari hadis-hadis Nabi yang kita sering dengar. Nah, pengelolaan zakat saya kira di Muhammadiyah ataupun di
lingkungan manapun sekarang sudah menuju ke yang profesional, karena dari pengalaman yang mereka miliki, dari pengalaman dari yang pertama mungkin dari uji coba ya, uji coba bagaimana menggalang zakat secara kepanitiaan atau digalang secara oleh panitia, kemudian menjadi dari percobaan itu menjadi pengalaman, dari kemalangan itulah yang menjadi mereka akhirnya menjadi expert atau ahli dalam mengelola zakat fitrah. Nah, zakat dengan wakaf ini berbeda. Kalau zakat ini wajib ditasarrufkan dan harus habis, beda dengan dana wakaf. Kalau zakat ya kita kumpulkan dalam waktu setahun, ya hendaknya dalam waktu setahun itu kita harus habiskan, harus kita tasarrufkan. Habiskan bukan berarti kita konsumsi sendiri, kita tasarrufkan kepada 8 asnaf yang berhak untuk menerimanya. Adapun 8 asnaf nanti kita bikin program, misalnya program pendidikan, program kesehatan, program pemberdayaan ekonomi, bisa saja dari 8 asnaf kita melalui banyak program yang kita susun sendiri. Kemudian kalau dana wakaf tentunya ini harus kekal, abadi, dan harus produktif. Ya, ini bedanya. Maka ketika kita bicara zakat, biasanya kita peruntukkan untuk pemberdayaan SDM. Tapi ketika kita bicara wakaf, ini kita berdayakan untuk pemberdayaan infrastruktur. Mungkin itu ya, jadi ada beberapa hal, mari Bapak Ibu semuanya, jamaah Al-Amin TV yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan kita Ramadan ini hendaknya kita jadikan lebih baik dari Ramadan-Ramadan yang telah lalu, sehingga ketika kita memiliki harta yang sudah mencapai nisab, mencapai haul, kita segerakan untuk membayar zakat kepada panitia, kepada lembaga yang kita percaya, yang tentunya itu akan mendatangkan pahala Ramadan bagi kita yang lebih ya, karena kita selain menunaikan ibadah Ramadan ya merupakan kewajiban kita yang keempat, zakat juga merupakan kewajiban kita yang ketiga. Mungkin demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirukum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.